Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu subhanahu wa ta'ala, lahul hamdu fid dunya wa lahul hamdu fil akhirah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma ighfir lana dhunubana waftah lana abwaaba rahmatik wa nawwir 'anna kataba fi hadzal masjid sunnata lillahi ta'ala. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa 'ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rekan-rekan jemaah tarbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan syukur kita kepada Allah. Malam hari ini kembali kita bisa hadir bersama dalam agenda kajian rutin kita untuk mudawwamah kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kemudahan dalam segala urusan. Allah curahkan atas kita rahmat dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Dan Allah menjadikan inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah yang teramat luas meliputi segala hal, termasuk sehat, urusan, mudah rezeki dan lain sebagainya. Qaribun minal muhsinin itu dekat sekali bagi orang-orang yang berbuat baik, melakukan kebaikan, amal sholih. Maka kita termasuk yang mendapatkan rahmat Allah dan keberkahan. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pun yang diakhirkan. Rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian fikih yang khususkan pengambilan sumbernya, yakni kitab Taqrib, ya, dari kitab Taqrib, syarahnya Fathul Qarib. Dan malam hari ini kita sampai pada kitabus syiyam, zakat, puasa, sholat, zakat, puasa. Ya, walaupun dalam hadis itu terbalik. Ya. Saum itu ada di bagian akhir dalam sebuah hadis itu. Ya. Wa tuhajjul baiti wa tasumu Ramadan. Ada salah satu hadis saum itu di nomor terakhir, di nomor kelima. Tapi yang masyhur adalah ada di nomor keempat. Tapi di sebagian hadis ada yang masih di nomor ketiga. Sholat, puasa, zakat, nah syahadat,
sholat, puasa, zakat, haji. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Sebagian hadis syahadat, sholat, zakat, haji, puasa. Nah, itu artinya semua itu ada sandarannya, ya. Ada sandarannya. Tapi yang paling masyhur syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu yang paling masyhur. Nah, jadi urutan saum setelah kita zakat kemarin yang kita bahas. Kita siam atau kita saum, karena siam dengan saum memiliki makna yang besar. Rekan-rekan sekalian, nah sebelum masuk ke agenda kajian kita siam ini, kita tentang puasa, karena secara khusus ya kita sudah melewati beberapa saum, terutama saum yang wajib, saum Ramadan. Kemudian setelah itu ada saum Syawal, kemudian ada Ayyamul Bid, Senin, Kamis. Ke depan kita akan menghadapi bulan istimewa, ya, bulan mulia, bulan agung. Di situ ada saum sunat yang dikhususkan juga. Ada dua bagian zakat yang tidak tercatatkan secara khusus dalam pembagian yang 5 kemarin, ya, terpisah. Apa itu? Yang pertama ma'dan, itu terpisah. Pembahasannya tidak dimasukkan pada pembagian. Nah, ma'dan ini terikat dengan emas pada al-asman, al-zahab wal fiddah. Ini ada ma'dan. Kemudian di bawahnya yang kedua ada rikas. Rikas itu harta yang tersimpan, yang kita kenal mungkin sekarang mah harta korun, yang ditemukan tiba-tiba, nah itu ya, tanpa sebab. Nah, bisa juga berupa hadiah undian, termasuk sebagian ulama di dalamnya yang datang dengan tiba-tiba, bukan karena diusahakan, bukan karena dikasabkan, ya, datang sebagai sesuatu yang min ghairi yahtasib atau min haitsu la yahtasib. Nah, ya, itu ya. Kan ada dua kategori rezeki kan itu ya. Ada dua kategori rezeki dalam kedatangannya. Ya. Dalam kedatangannya. Dilihat dari perspektif kedatangannya. Yang pertama min haitsu yahtasib. Yang kedua min haitsu la yahtasib. Min haitsu yahtasib, datangnya sudah diprediksi. Nah, itu ya. Sudah terhitung, sudah diperkirakan sebulan segini. Gitu. Ada yang min haitsu la yahtasib, yang tidak terprediksi. Datang aja dari mana tiba-tiba. Teman kasih, bos kasih hadiah, nah sebagainya misalnya itu ya, tiba-tiba. Dan dalam surah At-Tolaq tuh salah satu jaminan bagi orang yang bertakwa, ya, salah satu jaminan bagi orang yang bertakwa, selain dia akan mendapatkan rezeki yang yahtasib, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Di orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan rezeki dari jalan yang tiada terduga. Nah, ini yang tidak terduga ini nanti bisa masuk kategori rikas. Ma'dan itu dikenal dengan barang tambangan. Artinya seseorang yang sengaja melakukan penambangan emas, perak, melakukan penambangan. Beda halnya dengan al-asman dibicarakan atau dibahas di depan. Itu mah seseorang yang membeli emas sebagai perhiasan kemudian disimpan sebagai barang simpanan. Karena itu barang simpanan, ditunggu 1 tahun, ya, tunggu 1 tahun. Haul, nisab, haul dan nisab 1 tahun. Nisab dari titik pertama nisab ditunggu setahun, kemudian dikeluarkan zakat. Nah, untuk yang ma'dan ini menurut para ulama tidak ditunggu setahun, tidak ada haul, hanya cukup nisab saja. Pas melakukan penambangan, wah langsung dapat emas. Itu kan ya.
mungkin tidak ada di sini. Dapat emas. Dan emas itu sudah mencapai nisab. Berapa nisab? Kemarin yang paling masyhur 85 gram. Jadi pas dapat 85 gram minimal, maka langsung dikeluarkan. Jadi zakatnya itu langsung disamakan dengan az-zuru, ya, tanaman, jadi panen. Itu makdan. Lain halnya dengan orang yang memiliki emas sebagai simpanan, membeli disimpan, nah itu nunggu setahun. Haul nisab. Untuk yang makdan ini, ya, yang tambang ini dapat langsung dikeluarkan kalau di nisab. Keluarkan berapa? 1/4 dari 1/10, 2,5%. Sama, ya, dengan emas yang disimpan setahun 2,5%, sama. Cuma langsung. Nah, itu makdan, terpisah oleh para ulama bahasanya dalam kitab. Kemudian yang kedua ini rikaz. Nah, untuk rikaz ini adalah 1/5. Di zakatnya 1/5 langsung. Ini juga sama, tidak ada istilah haul, hanya ada nisab. Jadi untuk rikaz ini nisab tanpa haul, tidak harus menunggu setahun. Ya, dapat harta lagi macul. Macul. Tek di rumah lagi korek-korek, gali, tiba-tiba aduh, menemukan barang yang berharga dan nilainya itu nisab 85 gram emas. Atau ternyata yang ditemukan malah emas, tapi bukan tambang. Ingat ya, ini katanya bukan tambang. Ini kategorinya harta rikaz, temuan. Nah, itu beda. Bukan sengaja menambang. Ini lagi cokel menemukan ada berapa ya? Ada yang teko emas misalnya gitu, padang emas dan sebagainya. Peninggalan masa-masa kapan? Jangan-jangan harta korun pindah ke Bandung gitu ya. Ke bawah gitu ya, tetap saat banjir ke bawah, tetap ada di Bandung. Pada goreng menemukan tuh teko. Coba usap-usap barangkali keluar di gitu ya. Teko, Pak, ternyata kalau dihargakan ini 85 gram emas, seharga 85 gram emas. Apa ternyata emas? Dan itu 80 gram minimal. Ternyata, waduh, ini bukan normal, ini mah 1 kilo. Itu lebih besar lagi, itu luar biasa ya. Ini minimal 85 gram dihargakan emas. Kalau dihargakan dengan harga emas 85 gram, atau kalau emas sudah 85 gram minimal, maka langsung wajib dikeluarkannya, ya, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1/5 alias 20%. Lebar apa manggih gitu ya, manggih tapi wajib. Kata musonif, bagi orang yang wajib zakat, terpenuhi wajib zakat Islam, balik berakal dan miliknya, itu ya, di tempatnya sendiri, di kebun sendiri, bukan di orang, kebun sendiri atau di halaman rumah sendiri, dimiliki, hak miliknya, langsung keluarkan, ya, 20%. Datang rezeki hadiah min haitsu la yahtasib wa yahna. Kalau terpenuhi syarat wajib zakat, maka wajib keluarkan 20%. Pernah waktu ditanyakan dia, dapat hadiah mobil yang harganya 300 juta misalnya, wajib dikeluarkan zakatnya 20%. Karena sudah di atas harga emas 85 gram. Kalau hadiahnya sabun odol, itu mah tidak sampai di ya. Atau kalau motor aja, kalau hadiah tipe motor, nabung di salah satu bank misalkan ya, tiba-tiba dapat hadiah tuh motor harganya 30 juta, belum, nggak ada zakat. Kalau mau sedekah saja lah, nggak ada zakat. Kenapa? Tidak sampai batas nisab. Syaratnya sampai batas nisab keluarkan berapa? 20%.
dapat 100 juta. Nah, kalau hitungan misalkan anggap 1 juta, hitungan emas 1 gramnya dapat 100 juta, berarti wajib dizakatkan, dikeluarkan zakatnya 20 juta. Mau tidak mau? Bagi seorang mukmin yang taat, dia akan mengeluarkan. Nah, itu ya. Kalau terpenuhi syarat wajib, dia keluarkan 20 juta dari 100 juta. Sayang bagi orang yang cinta dunia, masa yang bagi orang yang juhud, yang menganggap bahwa harta bukan milik, ya hanya titipan saja, mudah saja dikeluarkan. Apalagi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meminta, akan mudah. Kenapa? Ketika dikeluarkan untuk Allah, Allah menjanjikan akan menggantinya berlipat ganda. Yudha'if liman yasha, akan dilipat gandakan. Ya. Surah Al-Muzamil di bagian akhir ya. Gimana ayatnya? Yang panjang ayatnya lumayan. Faqara'u ma, di bagian akhirnya nih. Faqara'u ma tayassara minhu wa aqimus salata wa atuz zakata wa aqridullaha qardan hasana wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra. Jadi secara rohaniah lebih baik nanti akan datang dari Allah dan pahala lebih sangat besar disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan berikan yang lebih baik. Jadi yang lain dengan bahasa yudha'ifu adha'afan katsir, akan dilipat gandakan dengan lipatan yang banyak. Minimal kalau surah Al-Baqarah berapa tuh? 700 kan itu ya. Itu minimal tuh 700 kali lipat kalau melakukan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk dengan zakat di jalan Allah. Untuk orang yang yakin dengan janji Allah, akan mudah dia, tidak akan terpana dengan harta yang tersebut tadi. Nah itu tentang ma'dan dan rikas sebagai sedikit tambahan dari kajian di pertemuan sebelumnya berkaitan dengan kitab zakat. Jadi kalau dapat hadiah coba cek kan, ini sampai besok tidak, ini kalau sampai besok bayar ya 20%. Kalau tidak sampai besok tidak ada zakat dan tidak harus haul, ya, tidak haul saat itu termasuk yang tadi ma'dan ya, barang tambang kalau nanti kita punya tambah. Kalau sebagai konsumen pembeli emas tersimpan nisab baru itu ada zakat jika terhitung 1 tahun. Allah alam semua itu bagian akhir dari zakat. Karena kita usia kita berkaitan dengan bab puasa siang atau disebut juga dengan saum, gitu ya, siang atau saum. Para ulama ini maknanya sama-sama ya, masdar ya. Saum siang yang artinya menahan, al-imsak, menahan diri. Secara istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan sejak terbit matahari sampai dengan terbit fajar. Bukan terbit matahari, beda ya. Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, yang matahari terbenam. Kalau terbit bukan matahari, fajar. Kapan terbit fajar itu? Datangnya waktu subuh. Ya, artinya mulai kumandang adzan subuh sampai dengan kumandang adzan maghrib, sederhananya begitu. Kalau terbit matahari siang supaya ayeuna mah terbit matahari jam 5.50-an kurang lebih. Jam 5.50. Nah, mulai sholat pas kumandang adzan subuh. Ada tidak 10 menit sebelumnya disebut dengan tanbih yang kita kenal dengan imsak. Imsak maksudnya tanbih, peringatan 10 menit sebelum datangnya dan subuh supaya sudah bersiap-siap. Ya, masih kene makan dan sebagainya pas mahal di keluar ke depan, di keluar batang. Ini siap-siap. Nah, siap. Berarti ini kajiannya kajian umum
Jadi saum secara umum, baik saum wajib, saum sunnah, ini masuk di dalam. Kalau yang haram aku nanti kita dulu ya, karena kita akan melaksanakan. Nah, mungkin kita melaksanakan saum yang haram gitu kan ya, dan melaksanakan saum yang dianjurkan, diperintahkan, yang wajib atau yang sunnah. Yang wajib sudah kita lewatkan Ramadan. Tinggal ke depan kita akan menghadapi saum-saum sunnah, kecuali yang masih punya qada, nanti masih ada saum wajib. Atau yang nadar masih ada saum wajib. Dan nanti ada macam-macam saum, ya saum sunnah, saum dan seterusnya. Mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, mana yang haram. Ada pembagian. Insyaallah di sesi berikut. Dahulu dengan wujud usia. Ketika akan melaksanakan saum, ada yang dikenal dengan wujud usia, syarat wajib siap. Ya, syurut wujud usia, syurut wujud usia, syarat wajib puasa. Siapa orang yang wajib saum itu? Ya, siapa orang yang wajib saum? Secara umum yang dimaksud adalah orang yang sah. Wajib kalau puasa, wajib kalau puasa sunnah. Yang dimaksud adalah yang menjadikan seseorang sah melaksanakan saumnya. Nah, yang pertama dipastikan dia Islam. Islam yang bukan Muslim berarti tidak ada ya hukum wajib dan hukum sunnah untuknya melaksanakan saum. Ya, bukan Muslim. Yang kedua al-wulu. Syaratnya diterimanya sebuah saum adalah bahwa dia sudah balik. Kalau belum balik, belum wajib. Nah, belajar. Ya, yang belum balik anak-anak, kita dulu punya anak diajak saum, belum balik diajar. Masih ingat batasan balik? Batasan balik? Nah, alamatul bulughi salah satu. Ciri balik itu ada tiga. Padahal menggunakan dua jadi dua. Tiga. Yang pertama, itmamu khamsa asyarata sanatan. Sempurnanya usia 15 tahun. 15 tahun itu sudah pasti balik. Jadi 15 tahun sudah pasti balik. Yang di sini berapa tahun? 12. Lihat, 15 tahun sudah pasti balik. Dan kita semuanya sudah di atas 15 tahun pasti balik. Ini balik sempurna yang disebutnya. Ya, balik sempurna 15 tahun. Yang kedua, mimpi basah wal ihtilam dirrajuli, bagi laki-laki mimpi basah. Mimpi, tapi bukan ngopol ya, bukan ngopol ya. Khusus gitu ya, mimpi yang karena mimpi itu keluar air mani. Nah, itu yang disebut dengan mimpi basah. Bukan mimpi ngompol, mereka basah kasur, bantal, selimut. Yang ketiga, wal haidu mar'ati, haid bagi perempuan walau titis kisanatin baru 9 tahun. Berarti 9 tahun kira-kira kelas berapa nih? Kelas 4 ya. 7, 8, 9, 6, 7. Yang sekarang rata-rata masuk 6 tahun. Dan itu ada. Saudara saya itu baru kelas 4 sekarang sudah haid. Ternyata yang diprediksi disebutkan oleh ulama dalam kitab itu ada. Udah kenes menstruasi. Ya itu 9 tahun. Berarti kelas 4 SD sudah haid. Ternyata karena makanan sekarang. Makanan yang instan sudah haid. Ada anak bisa. Baru kelas 4. Dan rata-rata kan dulu ya haid itu beres SD atau SMP bahkan SMA. Ada yang beres SMA, ada yang belum haid. Tapi dia sudah balik, kenapa? Dan 15 tahun. Nah, sekarang kelas 4, 9 tahun sudah ada yang haid. Dan itu ada dalam kitab. Ya, itu sudah termaktub dalam kitab. Walaupun mungkin baru perkiraan gitu ya. Walaupun seolah-olah nggak percaya gitu ya. Walaupun sebab sudah sanajan karek 8 tahun. Nah, ulang dulu ya gitu ada. Nah, ternyata ada sekarang. Ada banyak hal yang dulu baru prediksi sekarang terjadi. Gitu ya. Nah, itu balik berarti itu
walaupun baru 9 tahun masih kelas 4 SD sudah wajib. Tidak boleh sama sekali meninggalkan atau tidak boleh lalai-lalai, harus betul-betul laksanakan dengan sebaik-baiknya. Balik yang kedua, baru nanti saumnya sah. Kemudian yang ketiga adalah berakal sehat. Kalau orang gila ya tidak ada kewajiban ya. Mau puasa orang gila ya tenang naon, jangan dilarang ya, orang gila mau puasa gitu. Syaratnya berakal. Ya akalnya sehat, normal. Itu bisa membedakan mana yang berakal dan yang tidak berakal. Nah, ini yang masuk dalam kitab. Kemudian Musadi menambahkan dalam beberapa kitab lainnya ada yang menambahkan menjadi 4. Ya, beberapa kitab ada yang menambahkan menjadi 4 kata Musadi. Apa itu? Al-Qudrat yakni sanggup ya, disaumi untuk berpuasa, ada kesanggupan. Nah, ada kekuatan, kuat, sanggup, mampu. Kalau tidak kuat, tidak sanggup, tidak mampu, seperti dalam hadis misalkan Syekhul Kabir yang sudah tua, yang sudah lagi berpuasa, jangan memaksakan puasa sunnah. Yang wajib saja kata Nabi ganti, ya ganti dengan apa? Fidyah. Yang wajib aja ganti dengan fidyah. Jangan maksain puasa kalau sudah tidak kuat. Tapi jangan api-api tidak kuat. Itu ya. Jangan api-api, harus betul-betul tidak kuat. Yang tidak mungkin lagi berpuasa. Ya. Sakitnya menamun, yang sudah tidak lagi berpuasa. Yang hamil, yang tidak mungkin berpuasa bisa. Tidak sahur mengganti dengan fidyah, atau masih sanggup dari kodok mengganti dengan kodok. Tidak sanggup dan tidak mungkin kan kodok, bayar fidyah. Pilihannya kan begitu, kodok atau fidyah. Tapi ada yang kata Nabi langsung fidyah. Yang sakit menamun langsung fidyah. Yang tidak lagi bisa sembuh dan tidak mungkin lagi puasa. Yang sudah puasa, yang tidak sembuh lagi puasa, tidak mungkin lagi puasa, sudah langsung bayar fidyah saja. Langsung bayar fidyah. Ini tambahan al-qudrat, ada kesanggupan, kemampuan. Maka ini termasuk nanti uzur ya, uzur perjalanan. Aduh, sangat tidak mampu untuk menahan. Ya, melanjutkan saum, maka berbukalah. Konsekuensinya ya harus mengganti. Kalau yang wajib, kalau yang sunnah tidak ada kewajiban untuk mengganti, keharusan untuk mengganti sunnah ya, sunnah. Bahkan pada beberapa kesempatan yang sunnah itu lebih utama dibatalkan. Pada beberapa kesempatan nanti ada ya, lebih utama dibatalkan daripada dilanjutkan. Ini syarat untuk siang atau yang menjadikan saum sah kalau bukan puasa yang wajib. Kalau sudah terpenuhi ini, maka silakan melaksanakan saum, maka saumnya menjadi saum yang ya. Kemudian ada yang dikenal dengan furudus syam. Furudus syam atau bahasa lainnya kita kenal dengan sebutan arkanus syam, rukun puasa. Nah ini ya, yang kita kenal dengan rukun puasa. Ada berapa? Ini juga para ulama berbeda ya. Penentuannya ada bahkan yang hanya menyebutkan 2 saja. Ya, menyebutkan 2 saja. Yang pertama an-niyatul niyat. Yang kedua meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Udah gitu aja. Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Ada yang 3. Ada yang 3. Jadi yang minimal 2, yang minimal 2. Ada yang 3. Yang 3 yang mana? 1 an-niyat, 2 as-shaum, yang berpuasa dimasukkan sebagai rukun. Jadi orang yang kalau nggak ada orangnya mana puasanya ada gitu. Ini ada yang masukkan orang. Jadi kita ini sebagai rukunnya juga. Niat orang yang berpuasa baru meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Nah ini termasuk banyak. Ini paling banyak 4. Ini paling banyak ini ya.
Dalam kitab ditemukan. Yang pertama niyatu, dan ini sesuatu yang teramat penting, ya, niat. Kata Nabi, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sebenarnya bagi setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Niat sangat penting. Maka ketika kita melaksanakan saum, ini menjadi rukun, berniat saum. Tidak niat, khawatir tidak tercatat saumnya, karena rukun itu kalau ditinggalkan menjadikan tidak sah, hilang. Ya. Ada perbedaan niat ini dalam saum wajib dengan saum sunnah. Ini masuk di dalam para ulama. Berdasarkan hadis, dan ini perbedaan pendapat ulama tentang hadis ini. Ada yang menyatakan sama semuanya, ada mengkhususkan pada saum yang wajib. Nah ini termasuk yang diambil oleh saya, ya, pendapat yang mengkhususkan pada saum yang wajib. Karena Rasul mencontohkan di hadis yang lain bagaimana dia saum di siang hari sementara tidak berniat di malam harinya. Nah itu saum sunnah. Hadisnya yang mana? Man lam yubayyitis syiyama qabla al-fajri fala syiyama. Siapa yang tidak letakkan saum sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Artinya tidak sah, tidak tercatat puasa yang sah. Dan ini para ulama adalah berkaitan dengan saum wajib. Saum wajib. Maka kalau saum wajib itu Ramadan bisa dengan salah satunya Ramadan, maka niatnya di malam hari. Mau dilapalkan atau tidak dilapalkan, kita bagi harus niat di malam hari bahwa besok itu mau melaksanakan saum. Dan salah satu ciri niat adalah melaksanakan sahur. Maka salah satu sahur, hikmah dari sahur, berkahnya sahur adalah bahwa dia meyakinkan dirinya hari itu puasa sahur. Saharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Salah satu keberkahan sahur adalah bahwa meyakinkan dia hari itu sahur. Kita mau melapalkan niat, dia sudah meyakinkan dirinya hari itu sahur. Beritanya, nah sahur puasa, kan itu sudah niat gitu, tersimpan dalam hati, ya. Karena tempatnya niat di dalam. Wa talafudu biha sunnah. Sebagian ulama melafalkannya adalah sunnah. Maka ada bahwa masjid dipandu oleh bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. Kan gitu ya. Ada wa syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sehingga sebagian orang kalau dah nawaitu teh rasanya sudah berasa gitu. Kalau belum nawaitu katanya belum berasa. Nah, ada ya yang beranggapan begitu. Walaupun itu tidak wajib. Tapi ada yang beranggapan kalau tidak nawaitu rasa niat gitu. Sedangkan kalau sudah ada dalam wajib dan niat itu ya. Silakan dilapalkan untuk menguatkan saja. Kemudian sahur itu untuk yang wajib. Untuk yang sunnah, saum sunnah, maka tidak ada keharusan berniat di malam hari. Nah, bisa di siang hari sebelum datangnya waktu zuhur, waktu istiwa. Boleh pagi jam 9 ini tidak ada kerja, sahur sahur. Terus ketiduran pada subuh misalnya itu ya, dan belum makan apa-apa, belum minum apa-apa. Bangun jam 10-an misalnya gitu ya. Dulu sekali sholat duha, pas ada puasa kan? Dan puasa aja. Kan begitu Rasulullah. Dan ini saya puasa saja. Tidak sudah awai kusoma. Boleh silakan melafalkan kalau bisa ya, pakai bahasa Arab. Kalau tidak ya pakai bahasa Indonesia. Puasa saja Allah hari ini. Itu sudah. Diniatkan saum, maka hari itu tercatat pada saum. Sampai nanti datang waktu berbuka makan. Itu perbedaannya. Tapi niat ini adalah sesuatu yang penting, yang harus ada. Tidak adanya niat maka kehilangan ibadah.
Yang pertama, masuk rukun puasa adalah niat. Yang kedua, al-imsaku minal akli wasyurb, menahan diri, menjauhkan diri dari yang membatalkan berupa makan dan minum. Jadi pisah nih dalam hal ini ya, di takrim ini. Yang kedua, menahan diri dari makan dan minum, meninggalkan makan dan minum, meninggalkan yang membatalkan berupa makan dan minum. Masukkan makan dan minum. Ini yang kedua. Itu termasuk itu. Artinya kalau ada yang tidak menahan makan minum, maka tidak sah. Otomatis nanti masuk ke ranah yang batal puasa. Istilah ini menahan makan dan minum, nanti kategorinya rukun yang menjadikan sahnya puasa secara tauhid riyah syar'i. Ada yang nilainya puasa itu pada posisi yang berbeda. Karena Rasul mengatakan laisa sha'i min akli wa syurbi walakin asya min al-lagwi wa rafasi. Ya, ada beberapa hadis. Kemudian ada juga dalam hadis qudsi, man lam yada qala zur wal amali falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Nah, itu ya. Nah, bahwa tentang hanya tidak makan minum itu sebenarnya tidak menjadikan jaminan nilai puasanya ada. Gitu ya. Tidak menjadikan jaminan nilai puasanya ada, tapi jaminan puasanya sah secara syariat. Karena sah dengan nilai hajinya sah. Sekarang musim haji ya, sah. Prosesi manasnya terpenuhi semuanya dari awal niat sampai dengan nanti tawaf ya, tahallul yang terakhir. Prosesi semua yang kira kita kayak niat, kemudian buku yang paling utama, wajib-wajibnya ada umroh, mabit dan sebagainya. Sampai beres nanti prosesi haji, nafar awal atau nafar sani, melempar, balik. Nah, sudah tawaf ifadah tuh ya, tawaf ifadah, sa'i, tahallul beres, haji beres, sah. Nilainya kan rahasia, nilainya rahasia. Mabrur atau mabrur? Yang ketiga minal jima'i al-imsaku minal jima'i. Jima itu berhubungan suami istri bagi yang sudah bersuami istri. Bagi yang belum, nanti ada yang dimaksud adalah istimna, mengambil kenikmatan dengan sengaja mengeluarkan sperma bagi laki-laki khususnya. Itu termasuk bagian rukun dalam kitab ini ya, jima. Di dukhulul hasyafati ilal fajr. Dukhulul hasyafah ilal fajr, memasukkan hasyafah itu kemaluan ilal fajr, pada kemaluan perempuan. Syaratnya masuk. Itu ya, masuk ke jima. Yang kemana ini? Teruskan ya. Nah, jima. Dan yang terakhir adalah wal imsak. Masuk ke imsak lagi. Minat ta'amudul qaid, dari sengaja muntah. Menahan dari sengaja muntah. Jadi menjauhi sengaja muntah. Mafhumnya adalah menjauhi makan minum, menjauhi jima, menjauhi muntah dengan sengaja. Ini adalah rukun yang keempat. Bagaimana kalau tidak sengaja? Tiba-tiba keluar terapis, kami ke perjalanan mabok. Wah. Para ulama sepakat kalau tidak sengaja, ya, kemudian membersihkan mulutnya, dia melanjutkan saumnya sah. Yang tidak sah, muntah, ditahan, diteledai. Ya, dari keluarkan, dimakan, dimakan mentah untuk
Ya, seperti halnya jangankan bukan makan aja kalau tidak sengaja, ya, lupa tidak sengaja, tidak rasanya tidak lagi puasa, makan habis 2 piring bareng, alhamdulillah kata Rasul itu mah hadiah. Hadiah, maka sempurnakan saum itu rezeki itu mah, ya rezeki. Cuman kadang-kadang sering kejadian saya mendapat rezeki udah ada yang ingetin. Nah kan baru puasa, oh iya nggak jadi. Pernah lo bukan gitu ya beli apa kebab tuh. Nah maksudnya ya memang buat buka maksudnya teh. Tapi kelupaan pula main potong belum udah masuk di sini. Isi naon eta kan lagi puasa. Sebelum nggak jadi rezekinya ya. Tiba nempel di mulut nggak jadi rezekinya, nggak apa-apa. Kalau sampai masuk itu rezeki gitu, alhamdulillah. Lanjutkan puasanya. Ternyata kalau ada yang menyaksikan itu lebihnya tuh langsung ketahuan. Nonton rezeki itu kan namanya ya, nonton rezeki. Ya itu yang terakhir, menjauhkan dari mentah sengaja. Tidak colok-colok supaya mentah. Itu jadi batal, jelas ya batal. Wallahu a'lam. Ini kita di hari ini mudah-mudahan jadi satu renungan dan tentunya ini akan panjang ya amalan ini pada saum yang sunnah, karena yang wajib itu terbatas pada satu bulan, yang panjang dalam sunnah ada saum sunnah. Mudah-mudahan ada manfaat dan memberikan manfaat serta berkah dari ilmu yang kita kaji di malam hari ini. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.